Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan sebuah kisah tentang Asma putri Abu Bakar Ash-Shiddiq yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, Asma merupakan putri sulung Abu Bakar. Jauh sebelum sang khilafah menikah lagi dengan ibundanya dari Ummul Mukmin Aisyah binti Abi Bakar. Asma lahir dari rahim istri pertama Abu Bakar yang bernama Hutaibah binti Abdil Uzzah. Sayangnya ketika dakwah Islam datang, Hutaibah enggan beriman dan berislam. Nah, Hutaibah enggan beriman kepada Rasulullah dan memilih bergabung dengan kaum kafir Quraisy. Karena itulah Abu Bakar pun menceraikannya. Sementara Asma, ia memilih beriman sebagaimana sang ayahnya. Ia pun harus meninggalkan ibunda tercinta. Dengan berat hati, Asma meninggalkan ibundanya seorang diri di kota Mekah. Ia turut serta bersama ayahnya ketika muslimin berhijrah ke Madinah. Saat itu sedang mengandung, sang calon ibu harus meninggalkan ibunda yang enggan beriman. Waktu berlalu, rasa ingin seorang ibu tak mampu dibendung. Hutaibah sangat merindukan putrinya, yaitu Asma. Apalagi saat itu telah hadir cucu dari rahim putri sulungnya. Hutaibah pun mencari kesempatan agar dapat mengunjungi putri terkasihnya. Nah, saat momen perjanjian Hudaybiyah terjalin antara muslimin dan kaum kafir Makkah, sang ibu pun mengambil kesempatan untuk pergi ke Madinah. Ia pergi hendak mengunjungi Asma dengan membawa banyak sekali makanan. Namun saat itu dia masih dalam saat kekafiran. Setiba di Madinah, Hutaibah pun segera mencari kediaman Asma. Betapa bahagianya sang ibu melihat seorang putrinya. Setelah berpisah sekian lama, Asma pun merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh ibunya. Namun ia memilih menolak bertemu ibundanya. Kenapa? Karena sang ibu masih berstatus kafir. Ia khawatir melakukan sesuatu yang salah lagi, berdosa jika berbakti kepada seorang ibu yang kafir. Asma pun memilih pergi bertemu Rasulullah. Kemudian ia hendak menanyakan kepada Rasulullah, atau lebih tepatnya meminta izin untuk bertemu ibunya yang masih musyrik. Kemudian kepada Rasulullah, Asma pun mengadukan masalahnya. Wahai Rasulullah, ibuku datang mengunjungiku. Apakah boleh saya bersilaturahmi dengan ibuku sementara ia masih musyrik? Kemudian Rasulullah pun bersabda, tentu, bersilaturahmilah dengan ibumu. Asma pun begitu gembira. Ia dapat bertemu dan bersilaturahmi dengan ibu yang melahirkannya dan mengasuhnya. Sungguh Islam adalah agama yang indah. Seorang anak tetap harus berbakti kepada orang tua, meski memiliki orang tua kafir, musyrik, dan enggan memeluk agama Islam. Nah, kisah Asma ini diceritakan langsung dalam sebuah hadis. Sang Zatuni Khotain bercerita, ibuku datang di tempatku sedang dia adalah seorang musyrik di zaman Rasulullah SAW, yaitu di saat berlangsungnya perjanjian Hudaybiyah antara beliau dan kaum musyrikin. Kemudian saya meminta fatwa kepada Rasulullah. Ibuku datang padaku dan ia ingin meminta sesuatu. Apakah boleh saya menghubungi ibuku? Padahal ia musyrik. Beliau bersabda, ya, hubungilah ibumu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Setelah terjadi permasalahan Asma, Rasulullah pun mendapatkan wahyu dari Allah. Rabb Ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negeri. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini terdapat dalam Quran Surat Mumtahanah ayat 8. Nah, itu dia kisah dari Asma, putri dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Bisa kita ambil hikmah dari cerita Asma ini, bahwa kita walaupun kita
anaknya dan ibu kita, anak kita sebagai anak Islam dan ibu kita non, tapi kita masih harus tetap berbakti kepada orang tua kita. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.